Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita kembali mempelajari fikih nikah yang tentunya setiap dari kita berkewajiban untuk mengetahuinya agar siapa saja yang menikah, pernikahan itu ditegakkan di atas al-ilmu. Pernikahannya ditegakkan di atas al-ilm dan dia tidak diombang-ambingkan. Ya, yang saya maksud ombang-ambingkan adalah tatkala seseorang melaksanakan pernikahan di dalamnya terdapat penyimpangan, dia tahu. Ya, itu fungsinya al-ilmu. Karena setiap muslim hendaklah tegak di atas al-ilm, ya, tegak di atas al-ilmu. Baik, kita lihat ya. Baik. Ini ya. Sudah nampak? Balkis? Liana? Baik. Nah, yang lalu ini di sini ada wanita-wanita yang haram dinikahi. Ya, berarti kalian tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang dimana kalian adalah masuk dalam perkara mahramnya, atau kalian masuk dalam golongan wanita yang masuk dalam pembahasan kita ini, ya. Ada dia haram selamanya, ya. Haram selamanya, ya. Jadi enggak sementara, selamanya sampai meninggal, sampai hari kiamat haram, ya. Kita sudah ambil yang keempat, yang ketiga. Keempat adalah keponakan perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, ya. Jadi ibaratnya di sini perempuan gitu, kalian yang membayangkan diri kalian posisinya. Oh, kalau saya ini berarti suami saya itu, atau calon suami saya, suami lah ya, kalau calon suami enggak boleh nanti dari golongan ini gitu. Kalian apakan sendiri. Keponakan perempuan, jadi sekarang kalian posisikan diri sebagai sebuah keponakan, ya, anak perempuan dari saudara laki-laki. Berarti paman-paman kalian tidak boleh kalian nikahi, atau tidak boleh nikah bersama kalian yang sekandung, ya, yang sekandung. Bagaimana kasus Ali bin Abi Thalib, Ustaz? Menikahi keponakannya juga, itu Fatimah, kan antara Rasulullah itu sepupu. Itu boleh, ya, yang seperti itu boleh, karena yang dilarang itu yang saudara kandung, bukan sepupu. Berarti kalau dalam hitungannya adalah kalian dalam posisi keponakan, sepupu ayah kalian bisa menikah dengan kalian gitu. Tapi dalam adat itu kayaknya petir menyambar-nyambar, ya, kayaknya tsunami, yang gitu, ya. Tapi itulah salah satu ujian di muka bumi ini, apakah kita lebih mendahulukan adat atau syariat. Keponakan perempuan yaitu anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, ya.
Berarti saudara ibu kalian itu, paman kalian dari ibu kalian, ya, kandung ya, bukan sepupuan mereka. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah dan seibu. Ya, ini mudah lah, udah kita belajar ilmu faraid kok maksudnya ini, ya. Jadi posisinya kalau kalian adalah keponakan, kemudian ada saudara laki-laki ibu kalian langsung, baik sekandung, seayah, seibu, tak boleh menikah dengan kalian, ya. Yang keenam, bibi dari jalur ayah. Bibi dari jalur ayah, saudara perempuan ayah, ya. Berarti saudara perempuan ayah tidak boleh, ini berarti dia menikah dengan keponakannya. Itu tidak boleh ya. Sama dengan bibinya, sama dengan bibinya bapak dan bibinya ibu, mereka disebut dengan cabang kakek nenek dari jalur ayah. Ibaratnya itu dah nenek, kalau bibinya bapak dan bibinya ibu nenek kan gitu ya. Kalau kita bahasanya udah nenek itu kan begitu. Emang ada Ustaz yang menikah sama nenek? Pada faktanya kan ada juga ya kan? Kemarin yang ada orang menikah umur 17 tahun lakinya, wanitanya udah 70-an kan, ada faktanya. Tapi bukan pembahasan ini maksud saya. Itu kan boleh dia karena enggak ada hubungan keluarga. Pada faktanya ada kan gitu. Nah, tetapi ya dengan struktur adat gitu kan, ada bibi itu dia masih gadis, nenek itu masih gadis. Bibinya ibu dalam struktur adat terkadang masih muda, lebih muda dari ibu kita. Bahkan seumuran kita pun ada. Seumuran kalian ada. Seumuran ya masih muda ada. Kenapa? Karena dia jalur keluarga itu tadi ya menyebabkan posisinya meskipun usianya muda berada di atas. Ya. Kalau ada papan tulisnya bisa saya tuliskan ini sehingga dia menjadi ibu dari bibi dari ibu atau ayah. Yang jelas kalau posisi kalian misalnya kalian itu adalah posisi kalian ya, bibinya ibu seseorang, bibinya ibu seseorang, maka anaknya tidak boleh menikah dengan kalian. Atau bibinya ayah seseorang, maka anak laki-lakinya tak boleh menikah dengan kalian. Ya, bibi kandung ini ya, bibi kandung ya. Artinya ayahnya ayahnya atau ibunya bersaudara ya. Ayahnya bersaudara. Ayah seseorang dengan yang namanya bibi tentu kan bersaudara dengan salah satu antara ayah dan ibu kan begitu. Taib. Wanita-wanita di atas tidak halal dinikahi dalam keadaan apapun. Yang 6 ini, yang 7 ini ya, yang 7 ini. Oh, kita baru 6 ya. Yang ketujuh, bibi dari ibu. Sama dengannya bibinya bapak dan bibinya ibu disebut cabang kakek nenek dari jalur ibu. Baik dari jalur ayah ataupun jalur ibu tak boleh dinikahi. Kapan? Selamanya? Ya, selamanya. Selamanya. Hal ini kita lihat An-Nisa 23, diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, saudara-saudara perempuan bapak kalian. Ini dia, bibi kan? Saudara-saudara perempuan ibu kalian, bibi juga. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki kalian, yang sekandung maksudnya ini, keponakan. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan kalian, ya, keponakan juga dari jalur saudari kan gitu, ya. Oke. Lalu perempuan yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan, istri bapak, istri kakek, ya, istri kakek dari ibu. Kakek kita dari bapak, kakek kita dari ibu, nenek kita lah ini. Baik nenek kandung ataupun nenek tiri. Ya kan? Maka tidak boleh dinikahi. Istri bapak ya tentunya istri ibu tiri kan gitu ya, ibu tiri. Pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah ibu tiri diwariskan, ya, diwariskan. Dalilnya dua-dua An-Nisa, dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian terkecuali pada masa yang telah lampau.
Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seluruh jalan yang ditempuh. Kemudian istrinya anak, ya, istrinya menantu, ya, istrinya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau dalam ilmu waris pahamlah ini, ya, dari jalur laki-laki, istrinya cucu laki-laki dari anak perempuan. Meskipun dalam ilmu waris ini kan enggak ikut, tapi dalam pernikahan ini dilarang. Dia punya cucu baik dari jalur anak laki-lakinya maupun jalur anak perempuannya. Sudah. Kemudian cucunya itu yang laki-laki punya istri. Nah, cucunya meninggal, istrinya boleh enggak dinikahi? Tak boleh. Ibunya istri mertua. Cuma ibu istri mertua? Ibunya istri atau dalam kurung mertua, ya. Ibunya istri, ya, mertua, ya, istri, kemudian ibunya, ya, tentu mertua, sama dengan mertuanya, ya, sama dengan mertuanya adalah semua pokok nasab dari istri seperti ibu dari ibunya istri. Ibu seperti ibu dari ibunya istri, ya, nenek mertua, ya, nenek mertua. Ibunya istri, ya, nenek mertua. Nenek mertua, ibunya istri, ya, seperti ibu dari ibunya istri. Berarti nenek istri, itu yang mudahnya bahasanya, ya. Berdasarkan firman Allah, wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istri kalian. Naik terus ke atas, ya, begitu juga dilarang. 3 wanita ini menjadi haram hanya dengan akad. Tidak ada bedanya sudah terjadi hubungan suami istri atau belum, ya. Apakah mereka dengan yang 3 ini, begitu terjadi akad, maka ibu-ibu mereka ke atas enggak boleh dinikahi. Baik telah berhubungan suami istri atau misalnya enggak, belum sempat. Setelah akad dia udah pikir-pikir, dia udah cerai aja lah. Gitu misalnya. Itu dengan jalur akad saja ini tidak boleh dinikahi 1 2 3 ini. Ya. Yang keempat, anak perempuan istri, bawaan istri nih, anak tiri, ya, haram. Tapi nanti ada syaratnya, ya. Pengharaman ini tidak disyarat, ini baca dulu dalilnya. Anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri, telah berhubungan, kan gitu. Pengharaman ini tidak disyaratkan bahwa anak harus dididik dalam pangkuan ayah tiri, akan tetapi penyebutan ikatan dalam pemeliharaanmu adalah untuk menjelaskan kebiasaan umum. Kan bisa saja anak tirinya enggak bersama dia tinggal, tak sudah menikah pun, kan begitu. Anak perempuan kemudian dia cerai, kan enggak boleh dinikahi. Anak perempuan ini diharamkan atas suami ibunya manakala dia sudah menggauli ibunya. Nah, ini persyaratannya. Beda yang 3 di atas. Yang 3 di atas enggak pun digauli, sudah enggak boleh dinikahi. Tapi kalau ini, ya, sudah digauli, bila bapak tirinya belum menggauli ini, dia mentalak ibu atau ibunya mati sebelum terjadi persenggamaan hubungan, maka mantan suami ibu tersebut boleh menikahi putrinya. Ini persyaratan. Paham? Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, tetapi jika kalian belum bercampur dengan istri kalian dan sudah kalian ceraikan atau meninggal pula misalnya, maka tidak berdosa kalian menikahinya. Misalnya militer, contoh, ya, yang paling mudah kita berikan contoh, dia menikah hari ini dengan seorang wanita yang sudah mempunyai anak perempuan, kan gitu, ya. Tiba-tiba negara dalam keadaan darurat, ya. Begitu dia selesai akad, datang telepon bahwasanya langsung bergerak, ada permasalahan, gunakan pakaian tempur dan langsung bergerak misalnya gitu. Maka dia bertugas, ya, kan belum sempat bergaul, kan gitu, ya. Kemudian wanita ini tadi, istrinya itu misalnya wafat. Nah, di saat kondisi seperti itu, dia boleh menikahi anaknya, anak si wanita tersebut, ya, mantan istrinya yang sudah wafat itu, boleh. Ya. 5,
Ini yang keempat ya. Yang kelima, ini harus diingat ya. 1, 2, 3 ada syaratnya. Yang keempat ada syaratnya. Ya. Yang kemudian yang kelima, haram bagi seorang wanita menikah dengan suami ibunya. Suami anak perempuannya, anak suaminya dan bapak suaminya. Haram bagi seorang wanita menikah dengan suami ibunya. Ayah tiri berarti. Suami anak perempuannya, berarti dia posisinya mertua. Anak suaminya, anak tiri berarti. Paham? Dan bapak suaminya mertua. Ingat itu, posisikan kalian sebagai seorang wanita sekarang ini. Berarti saya nggak boleh menikah dengan ini, saya dengan ini, saya dengan gitu. Ya. Kenapa ini dibahas? Apa nggak ada lagi stok laki-laki rupanya? Karena memang pada faktanya, ya, berdasarkan hadis Rasulullah yang sahih kan akhir zaman seorang laki-laki itu berbanding dengan 10 wanita. Ya, sekarang saja pun kan kita lihat fakta wanita luar biasa ya. Orang melahirkan banyak anak perempuan, meskipun ada anak laki-laki juga kan gitu. Tapi pada fakta banyak anak perempuan yang lahir. Ketiga, udah ya, ini ya. Berarti yang kedua ini ada 5. Rinciannya pun tadi sudah kita sebutkan. Kemudian ya talibat, perempuan yang haram dinikahi karena susuan. Ada 7 wanita yang haram dinikahi sebab susuan. Al-Quran menyebutkan 2 dari mereka dan sunnah menyusulkan 5 sisanya. Yang pertama dari Al-Quran, ibu susu. Wanita yang menyusuimu dan yang digabungkan dengannya adalah ibunya wanita yang menyusui. Nenek dari ibunya dan nenek dari bapaknya. Ini sama dengan yang tadi. Yang ini. Ibu. Ini. Mana ibu? Ini. Cuma di sini diganti dengan ibu susuan. Seperti misalnya Rasulullah disusui oleh Halimah. Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Berarti ibunya Halimah As-Sa'diyah, neneknya tidak boleh dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Begitu juga nenek dari bapaknya. Semuanya yang berkaitan dengan ibunya, neneknya tidak boleh lagi dinikahi akibat apa? Persusuan. Saudara perempuan sesusuan. Meskipun di Indonesia ini jarang ya orang menyusui anak orang, jarang itu. Tapi kalau di Jazirah Arab ini adalah sebuah kebiasaan ya, mereka disusui oleh wanita-wanita lain ya. Wanita yang menyusu bersamamu kepada ibumu atau kamu menyusu dari ibunya kan gitu ya. Atau misalnya tetangga kita kan ya, menyusu masa kecil dengan tetangga tersebut karena ibu barangkali bisa jadi pertama meninggal atau air susu tak banyak kan gitu. Kalau pada zaman sekarang kan sudah disiasati orang kan gitu masalah susu ini. Dan susu bubuk dan lain sebagainya. Atau kamu dan dia menyusu dari wanita yang sama. Artinya bisa ibu kita dia menyusu sama ibu kita, atau kita menyusu sama ibunya, atau kita sama-sama menyusu dengan wanita yang lain. Itu maksudnya nih. Atau kamu menyusu dari istri bapaknya, ya ibu tirinya nih. Atau dia menyusu dari istri bapakmu, ya dia menyusu dari istri bapakmu, ibu tiri kita, ya ibu tiri kita. Karena ibu tiri kita kan tak boleh kita nikahi. Laki-laki tidak boleh menikahi ibu tirinya, ya. Perempuan juga nggak boleh menikahi dengan anak laki-laki suaminya. Kan sudah kita bahas di atas, ya. Wa ummahatukum allati arda'